Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, itu bapak-bapak saja ini, jamaah Masjid Al-Asy'ari yang dimuliakan Allah. Hari ini saya akan membahas tentang Al-Quran dan sains. Kalau kita bicara tentang sains dan Al-Quran, atau secara umum antara sains dan agama, maka selalu ada seperti dua kubu yang saling mendorong, yang saling menolak, gitu. Sejak dulu sampai sekarang juga. Kita baca sejarahnya, ada ilmuwan Galileo Galilei yang melontarkan tulisannya, temuannya bahwa bumi itu bukan pusat alam semesta, tetapi matahari yang dikelilingi oleh bumi dan planet-planet lain. Itu dianggap mengintervensi dan melecehkan ajaran gereja saat itu. Sampai dia ditangkap dan hampir dihukum mati. Jadi agama memiliki sistem kebenarannya sendiri dan sains memiliki proses untuk dibuktikan secara empiris dan juga berdasarkan pengamatan-pengamatan. Jadi kebenarannya saling bercanggah, bisa bertolak belakang atau minimal paralel. Ya, masing-masing punya dunia sendiri-sendiri. Di dalam Islam, maka dikenal adanya tafsir bil ra'yi dan tafsir bil ma'thur. Dua jenis tafsir Al-Quran. Tafsir bil ma'thur adalah ayat-ayat Quran semuanya kemudian didekati, dijelaskan hanya dengan bunyi-bunyi hadis dari Nabi Muhammad SAW. Itu bil ma'thur. Atau lebih sempit lagi, Quran dicari penjelasannya dari Al-Quran lagi. Itu tafsir bil ma'thur. Ada yang lebih sempit, ialah tafsir harfiah untuk penganut mazhab Zahiri, bahwa Quran itu ya bunyinya apa yang bunyi seperti itu yang diimani. Sedangkan yang sampai kepada kita itu adalah bermacam-macam kitab tafsir yang sebetulnya ayatnya itu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diberi komentar oleh para ulama saat itu dari zaman ke zaman, sehingga kita bisa temukan beribu-ribu kitab tafsir yang sebetulnya itu berisi pandangan-pandangan pribadi-pribadi sesuai konteks, sesuai dengan bidang minat para penafsirnya. Ada yang disebut tafsir bil ra'yi, ialah tafsir dengan menggunakan akal, dengan menggunakan pemikiran. Di antaranya Mafatihul Ghaib dari Imam Fakhrur Razi atau Al-Kasyaf dari Az-Zamakhsyari. Itu pada abad-abad yang awal dulu, 1000 tahun yang lalu, sudah memakai akal untuk mencerna ayat-ayat Al-Quran. Misalnya surat yang kita baca setiap sholat, Al-Fatihah, di situ ada
ayat yang bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diterjemahkan segala puji atau pujian itu hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Apa itu Rabb? Rabb diuraikan adalah yang mencipta, yang memelihara, yang merawat, yang membesarkan, yang menyelesaikan urusan-urusannya, itu Rabb. Al-Alamin, nah ini berbeda-beda penafsiran dari kitab-kitab tafsir. Alamin terjemahannya adalah banyak alam. Kalau hanya satu, maka harusnya bunyinya Alhamdulillahi Rabbu hadzal alam. Tuhan dari alam ini. Tapi jelas-jelas kita disuruh mengulang-ulang setiap sholat itu, setiap baca Al-Fatihah, Rabbul Alamin. Berarti alam itu banyak, alam itu jamak. Alam itu tidak hanya satu. Maka Imam Fakhrur Razi itu mengungkap pendapatnya bahwa alam ini tidak hanya satu. Itu 1000 tahun yang lalu kira-kira sudah berpikir begitu. Kita masih banyak yang menganggap alam ini hanya satu ini, yang diawali dengan Big Bang, ledakan awal, kemudian berkembang terus, nanti kiamat selesai. Jadi hanya satu alam dan hanya satu ronde. Putarannya hanya satu kali. Seolah-olah kita membatasi hak Allah, membatasi kekuasaan Allah. Ya Allah, kamu hanya boleh mencipta satu kali loh alam ini. Kemudian dihancurkan satu, kemudian diganti dengan alam akhirat. Itu kan hanya linier satu kali. Sedangkan Imam Fakhrur Razi sudah mencoba membuka jendela wawasan, alam ini banyak. Sekarang kita menemukan satu hasil penelitian dari para ahli astronomi dan astrofisika bahwa alam itu ada teori mengatakan multiverse. Jadi Big Bang, ledakan awal, itu tidak hanya mencetuskan satu jenis alam semesta, tapi ada beberapa alam semesta. Banyak alam semesta yang masing-masing tumbuh dengan rumus, dengan sunatullah yang berbeda-beda. Salah satunya adalah yang kita huni sekarang ini. Ada bumi, ada matahari, ada planet, galaksi, itu satu alam. Tapi ada alam lain. Dan tiap-tiap alam itu berbeda-beda dimensinya. Itu Ibnu Arabi juga mensitir atau melantunkan bahwa ada kemungkinan alam itu berbentuk multiverse. Multiverse itu adalah tidak hanya satu. Universe itu satu alam. Jadi bermacam-macam universe yang lahirnya juga berbeda-beda. Sehingga dimungkinkan pemikiran Big Bang itu tidak hanya satu kali. Big Bang adalah satu peristiwa alam semesta yang terjadi karena ada dua alam semesta bertabrakan, terjadilah Big Bang. Jadi Big Bang bisa berulang-ulang. Ini lebih cocok dengan ayat-ayat Quran yang bertaburan bahwa salah satu sifat Allah adalah Al-Khaliq, Allah yang maha mencipta. Bukan hanya satu kali mencipta, itu bukan maha pencipta. Jadi Allah mencipta lagi. Wa huwa yubdi'u wa yu'id. Allah mencipta dan mengulangi. Dia mengulangi lagi terus. Saat ini juga sedang mencipta alam lain. Di sana ada makhluk lain. Di sana ada bumi yang berbeda, yang gravitasinya mungkin terbalik, yang matahari terbit dari barat. Kita selama ini hanya merasa satu, padahal tiap hari membaca Rabbul Alamin, alam yang banyak. Al-Qurtubi
Di dalam tafsirnya Al-Jami'ul Ahkam, dia juga menyampaikan tentang Rabbul Alamin itu, ikhtilafu ahlat ta'wil fi alamin ikhtilafan katsiran. Jadi para ahli takwil itu juga berbeda pendapat dan sangat berbeda-beda banyak tentang yang disebut alamin, alam yang banyak. Qatadah misalnya itu mentakwilkan bahwa alamin adalah alam-alam yang wujud semuanya selain Allah. Jadi yang ada adalah Allah menciptakan, yang dicipta itu alam-alam yang banyak. Itu Qatadah. Ibnu Abbas menyebut hanya dua, alam jin dan alam manusia. Ialah semua yang punya ruh, itu disebut alamin. Sedangkan binatang tidak dimasukkan, karena binatang dianggap tidak punya ruh, tidak punya akal. Abu Ubaidah mengatakan bahwa alam itu ada 4, untuk semua yang berakal, manusia, jin, malaikat, dan setan. Itu alam, punya alam masing-masing. Zaid bin Aslam itu mentakwilkan alamin, Rabbul Alamin adalah Tuhan untuk semua yang mendapat rizki. Jadi siapapun, binatang apapun, benda apapun yang diberi rizki Allah, itu punya alam sendiri. Abi Amru mengatakan alamin itu hanya alam-alam rohaniyun spiritual. Wahab bin Munabbih itu menyebut bahwa Rabbul Alamin artinya Tuhan alam-alam yang jumlahnya 18.000. Dunia adalah hanya salah satu dari 18.000 alam ini. Abu Sa'id Al-Khudri malahan menyebut ada 40.000 alam. Muqatil mengatakan ada 80.000 alam. 40.000 berupa daratan, 40.000 ada di lautan. Rabi' bin Anas itu mengatakan ada alam jin, alam manusia, masing-masing ada kawasan 4, masing-masing 1.500 alam. Sedangkan Al-Qurtubi sendiri mengatakan bahwa alam itu adalah seluruh makhluk di langit dan di bumi. Jadi 1000 tahun yang lalu itu sudah berkembang satu pemikiran alam yang majemuk, yang banyak. Kita mundur kalau hanya mengatakan alam hanya satu. Sampai ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan barat bahwa ada teori alam majemuk atau multiverse. Alam majemuk itu juga bermacam-macam teorinya. Ada alam paralel. Jadi ketika tercipta, tumbuh lagi, ada alam kembaran dari alam ini. Sehingga kalau kita mengalami deja vu, ketika kita datang ke satu tempat terus terpikir rasanya pernah saya ke tempat ini, atau ketemu satu orang, kita pernah ketemu di mana ya, padahal belum pernah. Nah ini ketemunya di alam kembaran itu, alam parallel universe. Jadi wacana-wacana seperti itu seperti ditutup dengan pemahaman dangkal bahwa maksud alamin ya sudah alam yang disebutkan oleh para penafsir tadi. Bukan Rasulullah yang membatasi itu dan bukan Allah. Allah membuka ayat-ayat semesta dan ayat-ayat Quran ini boleh untuk digali, diinterpretasikan untuk kepentingan manusia. Jadi kalau ada sekarang satu faham yang hanya membatasi bahwa kita tidak boleh lagi mencerna Al-Quran, ya, karena sudah ditakwilkan oleh para sahabat, tabi'in, berhenti, sudah itu tidak boleh ada ijtihad. Maka jumutlah umat ini
dan akan ketinggalan terus dengan temuan-temuan baru dan kita bingung. Ya. Seolah-olah belum pernah nenek moyang kita ya 1000 tahun yang lalu belum pernah menggarap kasus-kasus sains seperti ini. Para hadirin rahimakumullah, sampai-sampai ada seorang ulama besar di Saudi Arabia yang ketika astronot Amerika mendarat di bulan, fatwanya keluar, itu dusta, kadzab katanya. Tidak mungkin bulan yang suci itu diinjak oleh manusia kafir. Jadi cara berpikir yang masih terpaku pada ucapan-ucapan lama, tafsir-tafsir lama, dan tidak bisa menerima satu temuan-temuan baru, itu menghambat kemajuan penemuan sains. Ya. Misalnya tentang Lailatul Qadar, ya, yang dari beberapa hadis diminta oleh Rasulullah, takharru Lailatul Qadri fi witri awakhir minar Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil terakhir dari Ramadan. Ya. Kalaulah kita mengimani surat Al-Qadr, artinya yang kita imani adalah bunyi surat itu adalah dari Allah ayatnya. Tapi penafsiran itu manusia. Kita boleh setuju, boleh mempertanyakan ulang. Jangan diputus bahwa sudah tafsirnya seperti itu. Ya. Misalnya bunyi ayat pertamanya, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Sungguh aku turunkan dia, hu, pada Lailatul Qadar. Hu itu disepakati oleh ulama-ulama itu adalah Al-Quran. Ya. Ya. Tapi kan bingung karena Al-Quran ternyata turunnya di Gua Hira pada malam itu hanya 5 ayat. Jadi ayat-ayat yang lain kapan turunnya? Berangsur-angsur 22 tahun, ada yang Ramadan, ada yang Syawal, ada yang bulan Zulhijjah, Zulqaidah, macam-macam bulan Al-Quran turun juga. Kemudian harinya juga tidak harus hari-hari ganjil, tidak malam-malam ganjil. Kalau hu itu artinya Al-Quran dan itu harus terjadi di malam Qadar, Lailatul Qadar, kita harus berpikir ulang, apa seluruh malam atau siang yang diturunkan Quran itu juga mendapat kemuliaan, berarti semua hari dapat kemuliaan. Kemudian ada yang menjelaskan dalam tafsir juga bahwa untuk komprominya, karena dibenturkan dengan kenyataan bahwa Quran itu tidak hanya di tanggal 17 Ramadan turunnya, hanya ada 5 ayat dari Al-Alaq, maka dicoba dijelaskan, ditafsirkan bahwa betul Quran itu turun pada 17 Ramadan, tapi dari Lauh Mahfudz turun ke langit dunia, minal lauhil mahfudz ilas sama'id dunya. Tapi bukan Nabi Muhammad SAW yang bicara begitu, Ibnu Abbas. Jadi apakah kita harus beriman pada ucapan Ibnu Abbas tentang ayat tadi? Seharusnya kita tancapkan bahwa yang hak itu adalah ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian dimungkinkan tadi dalam tafsir-tafsir bermacam-macam maknanya. Jadi kita tidak usah alergi terhadap bermacam-macam pendapat itu. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi surat Al-Qamar misalnya. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Telah dekat saatnya
Nah saat ini as-sa'ah itu dimaknai sebagai hari kiamat. Wansyaqqal qamar, maka terbelahlah bulan. Itu dalam tafsir Departemen Agama, tafsir-tafsir yang kita baca, banyak yang mengartikan bahwa hadza fi ahdi Rasulullah SAW, bahwa terbelahnya bulan telah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dengan banyak kisah-kisah itu. Ada yang melihat separuh jatuh di Jabal Qubais, yang separuh jatuh di Mina. Macam-macam berbeda-beda kisah tentang terbelahnya bulan. Tapi kita dengan sains yang kita terima sekarang ini, bahwa bulan itu adalah satu benda langit yang maha besar, yang bentangannya saja sudah beribu-ribu kilometer. Ya. Kalau separuhnya jatuh di Jabal Qubais, seluruh Jazirah Arabia saat itu sudah hancur. Karena meteor kecil saja kalau jatuh itu bisa membuat lubang yang besar. Apalagi bulan kalau sebelah. Kemudian setelah terbelah bersambung lagi. Kemudian diunggahlah foto dari NASA bahwa bulan ada retaknya. Wah, itu benar mukjizat Rasulullah. Ya. Kita yakini ayatnya saja ya. Wansyaqqal qamar, tidak harus kita mengimani komentar berikutnya bahwa itu pernah terjadi dan disaksikan ini itu bisa kita pertanyakan ulang ya. Karena tidak masuk akal satu benda yang maha besar jatuh ke jasaran Mekah, ya seluruh Mekah sudah menjadi lubang besar tergenang air laut yang luas. Ya. Kalau memang betul-betul terjadi saat itu. Ya. Jadi salah satu kompromi solusinya adalah dulu pernah terbelah. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Allah mengkisahkan itu. Itu bisa masuk akal. Karena dulunya bumi itu memiliki 2 buah bulan dan saling tabrakan. Jadi yang sisa adalah 1 bulan yang sekarang kita lihat ini. Yang kalau bagian yang menghadap bumi itu berbeda dengan bagian yang tidak pernah menghadap bumi di balik. Atau bulan yang ada di Saturnus yang mempunyai 70 buah bulan. Di sana mungkin terbelah. Jadi terbelahnya bulan kita imani karena itu ayat Quran. Tapi bahwa itu dijelaskan harus terjadi di zaman Nabi dan jatuh di Mina, jatuh di Jabal Qubais di bukit di Mekah, itu tidak masuk akal dan tidak. Ya. Itu cara kita mendekati Al-Quran dan sains. Ya. Ya kita ditakdirkan Allah lahir di zaman di mana banyak yang sudah ditemukan. Apa-apa yang dulu dianggap mukjizat sekarang menjadi milik rakyat biasa. Khalifah Umar dulu dianggap punya karomah karena bisa mengkomando pasukan yang sedang bertempur di perbatasan Syria. Ribuan kilo dari Madinah. Awas, belok kanan, belok kiri. Seolah-olah melihat itu. Itu mukjizat. Sekarang anak kecil sudah bisa dengan handphone video call dengan kakaknya yang ada di Amerika. Itu dulunya mukjizat, sekarang tidak lagi. Peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam 1 malam, dulu mukjizat. Sekarang dengan naik pesawat tempur atau pakai helikopter, semalam bisa 2 kali 3 kali pulang pergi dari Mekah ke Yerusalem, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak mukjizat lagi. Jadi kita membaca Al-Quran itu bukan sebagai dongeng-dongeng saja. Ya. Quran itu hudan linnas, pedoman bagi manusia. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Kalau tadi Pak Profesor Toto mengatakan hudal lil muttaqin.
Jadi untuk orang bertakwa jadi pedoman dalam urusan-urusan ibadah, akidah. Tapi bagi manusia, Quran juga jadi pedoman untuk urusan sains, urusan teknologi bisa. Tapi Quran sendiri bukan kamus teknologi, bukan kamus sains. Dia hanya merupakan ayat-ayat, tanda-tanda dari Allah sebagai inspirasi bagi orang yang mau memikir, di ulil albab. Kita baca Quran, kita lihat langit, kita teliti dengan mikroskop, kita teropong, kita hitung, itu adalah ayat-ayat kauniyah. Kita bisa temukan kecocokannya atau kita temukan inspirasinya. Mudah-mudahan dengan keterbukaan pemikiran ulang yang dulu pernah terbuka di era keemasan pengetahuan, di zaman keemasan Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam yang menemukan cara terbang, menemukan kimia, ilmu bedah, itu karena pikirannya dibuka, tidak jumut terhadap arti-arti yang ditulis secara standar. Kita hormati, kita hargai hasil jerih payah para penafsir zaman dulu, tetapi juga kita paham mereka menafsir sesuai konteks zaman itu, sesuai dengan tingkat pemikiran sains yang dikenal saat itu. Sehingga misalnya saat itu dalam hadis-hadis itu seolah-olah bumi itu datar. Sekarang ada penganut bumi datar, flat earth. Jadi matahari itu terbit dari laut, kemudian tenggelam di laut, kemudian tidur. Dia minta izin pada Allah untuk terbit lagi. Itu yang bayangan zaman dulu. Ya. Jadi matahari pernah terbenam, tidak kelihatan di seluruh dunia. Jadi kalau di satu tempat Lailatul Qadar, seluruh dunia Lailatul Qadar. Sekarang kita tahu bahwa bumi itu bulat. Satu tempat malam, tempat yang lain, ya, kalau di Mekah Lailatul Qadar, di Amerika sedang terang benderang siang. Jadi apakah tidak kebagian Lailatul Qadar yang di seberang dunia itu? Atau di kutub ketika sedang musim panas, dia siang terus 6 bulan. Pas Lailatul Qadar di Mekah, mereka siang terus. Jadi pemaknaan ini perlu didalami terus-menerus. Ya. Tidak berhenti dengan suatu statement, pernyataan lama yang akhirnya berbenturan dengan pemahaman-pemahaman sains. Itulah yang saya sebut di awal, ada terus-menerus perbenturan karena tidak mau saling membuka jendela. Jadi barangkali di dalam agama, di dalam Al-Quran ada kebenaran-kebenaran yang tidak bisa dijawab oleh sains. Tapi juga sebaliknya, di dalam sains ada penjelasan-penjelasan yang bisa memperkuat keimanan kita terhadap ayat yang kalau ditafsirkan secara standar yang lama, ini jadi membingungkan. Jadi meragukan iman terjawab oleh temuan-temuan ilmu pengetahuan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.